Halo, selamat siang. Saya salah satu dari ibu yang anaknya ada penyakit kelainan yang langka. Namanya hernia diafragmatika atau disebut dengan CDH. Jadi anak saya lahir pada tanggal 22 Maret 2023, tepat di jam 11. Pada saat lahir saya pakai metode sesar ya. Pada saat lahir saya sudah curiga ketika anak saya tidak IMD karena saya sangat menanti-nantikan waktu untuk IMD itu. Tapi ketika kata dokter anaknya tidak bisa IMD, itu saya sudah curiga. Pada saat keluar anak saya itu tidak langsung menangis. Nah, pada saat itu saya juga sudah curiga. Dan beberapa detik, mungkin ada sekitar 10 detik anak saya baru menangis, tapi suara tangisannya itu pelan dan terputus-putus gitu. Sehingga anak saya diharuskan langsung dibawa ke lantai 4 untuk diobservasi. Jadi saya tidak sempat melakukan IMD. Setelah itu saya pemulihan dan dilanjutkan papanya untuk ngobrol sama dokternya. Semuanya papanya yang ngobrol. Nah, di situ saya masih dalam masa pemulihan pasca operasi. Jadi saya tidak ngobrol langsung dengan dokter. Tapi papanya cerita bahwa jam 6 sore pada saat itu sudah keluar hasil observasi dan papanya bilang bahwa anak kita mengalami kelainan hernia diafragmatika. Di situ kita benar-benar nggak tahu itu apa. Saya menganggap papanya juga bilang itu operasi kecil ya. Jadi di situ saya udah pikirannya udah kemana-mana. Kalau ditanya sedih banget, di situ udah hancur banget. Kita cari tahu penyakit hernia diafragmatika itu seperti apa, dan ternyata itu salah satu kelainan langka yang 1 dari 2.500 bayi yang mengalami penyakit ini. Jadi kita benar-benar udah bisa dibilang hampir hopeless, tapi akhirnya suami saya menguatkan saya. Kita berdoa terus. Begitu juga dengan tenaga medis dan dokter anak pada saat itu juga menenangkan kita dan bilang bahwa dokternya juga ada doa syafaat untuk kita. Dan pada saat itu dokter bilang kita harus melakukan tindakan operasi untuk anak saya sebelum 24 jam. Jadi dijadwalkan operasinya jam 10 malam di hari itu juga. Dan kita langsung menyetujui itu. Apapun pengobatan untuk anak kita, di situ kita support semua. Apapun yang dilakukan oleh tenaga medis dan dokter yang ada di Panti Rapi ini, kita sangat berterima kasih. Nah, untuk selesai operasi, anak kita, puji Tuhan, operasinya lancar. Operasinya selesai jam 12, itu kita udah nggak tidur lagi 2 hari, kita udah nggak tidur untuk mikirin anak kita ini gimana. Jam 12 malam, papanya di ruang bayi itu sampai jam 2 pagi menunggu anaknya. Nah, puji Tuhan untuk perkembangan bayi kita, tenaga medis dan dokter juga kita lihat sudah sangat semangat dan berdoa juga untuk anak kita. Kita juga setiap hari berdoa karena kita tahu dan kita cari tahu penyakit langka ini, kelainan langka ini, kemungkinan untuk survive-nya itu sedikit. Dan puji Tuhan anak kita survive sampai hari ini. Ini hari ke-14 di rumah sakit. Setelah operasi, kita lihat suster dan dokter juga sangat bersemangat untuk menyembuhkan anak kita. Apapun yang diperlukan anak kita, kita coba support. Yang penting anak kita bisa sembuh. Untung saja saya mensyukuri pada saat itu saya memilih Rumah Sakit Panti Rapih untuk melahirkan di sini, untuk tindakan di sini. Karena kita nggak ngerti kalau kita pilih rumah sakit lain mungkin ya gimana, takutnya nggak bisa langsung ditindak gitu. Dan puji Tuhan langsung bisa ditindak lanjut di hari yang sama, dioperasi di rumah sakit yang sama. Jadi kita ibu dan anak dioperasi di rumah sakit yang sama. Dan hari ini hari ke-14 anak kita sudah diizinkan pulang oleh dokter.
Saya terima kasih kepada dokter, kepada seluruh suster yang sangat berusaha maksimal. Kita sudah lihat gimana perjuangan suster dan dokter serta seluruh tenaga medis yang ada di sini untuk support kita. Bahkan suster-suster yang ada di ruangan saya pun, di ruangan ibu, semuanya mendukung saya, semuanya support saya, semuanya tahu keadaan anak saya gimana. Saya sangat berterima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada tenaga medis dan dokter beserta rumah sakit Panti Rapih yang sudah support untuk kesembuhan anak kami sehingga anak kami survive sampai hari ini. Terima kasih.